والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, pembahasan terakhir mengenai kitab Naam Syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih adalah pembahasan mengenai pembagian kalam. Kalam ternyata secara globalnya, pembagian yang lain terbagi menjadi dua, kalam yang sifatnya insya'i sama khabari. Insya'i sama apa? Khabari, itu ujung-ujungnya dua itu aja. Tidak perlu tamanni atau barakallahu fikum atau dikenal dengan barakallahu fikum ard dan semisalnya, paham ya? Itu semuanya masuk dalam insya'i nanti. Paham ya? Intinya perbedaan antara kalam khabari dan insya'i apa? Dia bisa cocok adanya pertanyaan penyebutan sadaqta atau qadabta. Nah, kalau insya'i dia enggak cocok. Nah, barakallahu fiikum. Jadi perbedaan insya'i dan khabari mudah sekali. Kalau khabari itu sesuatu pengkabaran. Itu bisa disifati dengan kadzabta sadaqta. Jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Antum bisa enggak ngomong kadzabta sadaqta? Bisa enggak ngomong gitu? Kadzabta, kamu dusta. Cocok enggak itu? Cocok. Karena khabari pengkabaran. Tapi kalau insya'i, ijlis ya akhi, duduklah kamu. Kadzabta, kamu dusta. Cocok enggak? Enggak cocok. Paham ya? Insya'i itu seperti amr, perintah, larangan. La takhruj, jangan kamu keluar. Kadzabta, kamu dusta. Enggak tepat. Apa maksudnya ya? Itu. Nah, sekarang kita baru membahas mengenai apa yang beliau sampaikan, karena Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih seakan-akan membeda-bedakan membagi yang lain, pembagian yang lain, padahal ujung-ujungnya dua saja. Qala Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, "Tsummal kalamu tsaniyan qad inqasam ila tamanin wa li 'ardin wa qasam." Kemudian kalam yang kedua terbagi lagi menjadi tamani, ard dan juga qasam. Ini pembagian yang apa? Sebenarnya tidak perlu dibagi karena ard, tamani, qasam itu masuk dalam insya'i. Nah, kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Wa hadha huwal wajhu tsani min taqsimil kalam." Dan inilah sisi yang kedua dari pembagian kalam. Walakinal haqqa, akan tapi yang benar, anna hadzal baita tabi'un lima sabaq, bahwasanya pantun atau puisi ini mengikuti yang sebelumnya. Fatamani wal ard wal qasam min qismil insya'. Naam. Tamani, angan-angan, wal ard, permintaan secara lembut, dan juga qasam, sumpah, itu masuk dalam masalah insya'. Ketika ada orang sumpah, wallahi, gitu tak loh, sebelumnya dikasih ya. Wallahi, atau bilang kadzabta sadaqta. Boleh enggak gitu? Enggak boleh, karena insya'. Kecuali kalau dia mengkabarkan wallahi anni wallahi inni fahimun misalkan. Demi Allah aku paham. Baru kita apa? Bilang sadaqta atau kadzabta karena ada khabarnya di situ. Tapi kalau cuma wallahi tak gitu, insya' bukan? Insya'i. Paham? Nah, tamanni itu harapan atau angan-angan. Paham ya? Itu juga masuk dalam apa? Masuk dalam apa? Insya' juga. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Karena enggak bisa disifati dengan sadaqta atau kadzabta. Tidak bisa dibenarkan secara langsung, tidak bisa dibenarkan, tidak pula disifati dengan apa? Didustakan. Kita lihat. Nah, fala yuhtaju an naj'alahu min wajhin akhar. Maka enggak perlu, enggak butuh. Enggak dibutuhkan lagi kita menjadikan apa? Menjadikan pembagian tersebut dari sisi yang lain. Fal mu'allif rahimahullah lam yuharrir al-maqam kama yanbaghi. Maka mu'allif yaitu al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, beliau tidak apa? Tidak mengetek dan meneliti, atau tidak barakallahu fikum meneliti pembahasan sebagaimana layaknya. Paham ya? Dalam artian tidak meneliti, tidak mentahqiq gitu ya. Tidak memilih dalam pembahasan ini, dalam artian tidak meneliti sebagaimana layaknya. Maksudnya itu seharusnya enggak perlu lagi dibagi gitu loh. Soalnya ujung-ujungnya tamani sama ard sama qasam itu masuk ke mana tadi? Insya. Kita lihat wa qala rahimahullah ila tamannin, at-tamanni dakhilun fil insya'. Tamanni itu harapan, angan-angan itu masuk dalam insya'. Yaqulul faqir, misalkan ada orang fakir ngomong, laita limalan fa atasaddaqu bihi. Duhai seandainya aku punya harta, niscaya aku akan sedekah dari harta tersebut. Ini angan-angan bukan? Angan-angan seperti ini bisa terwujudkan enggak?
tapi fihi usr. Bisa terwujud tapi ada sisi berat atau susah. Karena taman ini sudah kita lewati ya. Angan-angan itu ada dua kemungkinan. Nah, ada angan-angan yang talabul amril mustahil, meminta perkara yang mustahil terwujudkan seperti laitas syababa aidun yauman. Duhai seandainya masa muda kembali sehari saja. Angan-angan bukan itu? Tapi terwujudkan enggak? Perkara yang mustahil. Nah, kalau ini angan-angan juga tapi perkara yang mungkin terwujudkan. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya laita limalan fa atasaddaqa bihi. Ini kan tamani angan-angan. Hadza tamanin talabun. Tamanin sekedar talabun, permintaan. Permintaan agar barakallahu fikum dalam artian permintaan yang apa yang sifatnya bentuknya angan-angan itu. Wa yaqulul jahil. Ada orang yang mengatakan tentang bodoh, mengatakan laitani alimun fa u'alliman nas. Duhai seandainya aku ini berilmu. Niscaya aku akan apa? Ajari manusia. Bisa enggak orang berilmu itu orang bodoh? Bisa enggak? Bisa, tapi kan butuh perjuangan. Butuh perjuangan, pengorbanan dan juga istilahnya ada sesuatu yang susah dan sulit. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya angan-angan itu ada dua tadi itu. Ada angan-angan terhadap perkara yang mustahil, ada yang perkara bisa terwujudkan lebih berat. Hadza insya'un. Fa kullu tamanin fa huwa insya'. Maka setiap tamanin, setiap angan-angan itu masuk dalam insya'. Ini enggak bisa anda bilang, duhai seandainya aku punya harta, niscaya aku akan bersedekah dari harta tersebut. Sedekah kamu jujur, kamu benar. Atau kadzab kamu dusta, itu orang tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qalu li ardin, perhatikan ard ini beda ya nanti dengan apa? Dengan tahdid. Kalau ard ini lain maknanya dengan tahdid. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, al-ardu bedakan ya. Kalau al-ardu sama arad itu lain lagi. Kalau aradun, aradun itu apa artinya aradun? Apa? Aradun syai'in qalil, sedikit. Paham ya? Jadi, barakallahu fikum atau nasib, bagian. Jadi juz'in maknanya. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Jadi bedakan. Arad kemudian irdun kemudian ardun. Kalau ardun itu permintaan dengan cara halus. Ini nanti ardun. Kalau irdun kehormatan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum irduhu wa maluhu wa irduhu. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Faqad asamu faqad. Nah, barakallahu fikum maksudnya seorang muslim kan tidak dihalalkan apa? Hartanya, irduhu dan juga kehormatannya. Itu ird ya, irdu ya, irdun. Kalau aradun itu adalah juz'un. Yabi'u dinahu bi aradin dunya, bi syai'in qalil minad dunya, bi juz'in minad dunya. Paham ya? Paham belum bedanya? Nah, karena ini nanti kalau enggak ada harokatnya antum bingung. Iya enggak? Tapi kalau ada antum sudah tahu siaknya apa, dilihat. Nah, kalau misalkan hadis tadi misalkan. Nah, yabi'u dinahu, nah enggak ada harokatnya. Ini bi irdin atau bi ardin atau bi aradin? Kan bingung, tapi kalau sudah tahu artinya kan, oh ya berarti aradun itu maknanya adalah bagian sedikit daripada. Nah, berarti kan syai'un qalil. Oh, berarti maknanya bacanya bi aradin. Kalau kita baca bi irdin minad dunya berarti apa? Menjual agamanya dengan kehormatan daripada dunia. Oh ya. Kalau bi ardin berarti dengan permintaan halus dari dunia. Karena tepat. Nah, kita lihat barakallahu fikum. Wa qawlu li ardin al-ardu an ta'rida ala akhika syai'an. Ardu itu maknanya adalah engkau menawarkan sebuah sesuatu pada saudaramu. Tawaran. Berarti kalau tawaran itu kan permintaan secara halus enggak? Tawaran. Tawaddal indana. Tawaddal ma'ana. Maksudnya silakan bersama kami. Tawaran enggak itu? Tawaran. Lembut. Taqul ala tatafaddal indi. Silakan silahkan ke rumahku atau silahkan bersamaku. Silahkan di sisiku. Ini tawaran ini permintaan enggak? Permintaan yang sifatnya halus. Nah, nanti bedakan. Hadza ardun. Wa qalu Ibrahim alaihi salatu wassalam lil malaikah, "Ala ta'kulun?" Ala ta'kulun? Silakan kalian makan. Paham ya? Permintaan yang sangat halus ini kan? Naam. Hadza aidan ardun. Ini juga ardun. Wal ardu huwa ma yakunu bi rifqin wa ihtiramin, ya enggak? Ardu itu semacam permintaan, permohonan. Nah, barakallahu fikum
atau tawaran yang diiringi dengan apa? Rifqin wa ikramin. Dengan kelemah lembutan dan juga penghormatan. Tafadhal, ala tafadhal indana. Nah, maksudnya silakan Mak sama kita. Nah, seperti itu. Wa tahdid, tahdid lain lagi. Wa tahdidu bil aksi. Kalau tahdid itu lawannya. Permintaan tapi diiringi dengan apa? Permintaan yang keras dan juga mengagetkan. Seperti itu. Kita lihat nanti. Wa tahdid bil aks, ada tahdid itu lawannya. Yakunu fihi iz'ajun wa quwwah. Yaitu permintaan yang diiringi atau tawaran atau permintaan yang diiringi dengan apa? Iz'aj, mengagetkan, wa quwwah, kekerasan. Kasar rasanya, kekasaran itu ya. Fa idza qala laka hal la tadkhul? Hal la tadkhulu? Ya ini pakai tahdid. Ngartikannya bagaimana? Hal la tadkhulu? Permintaan tapi keras gimana ngartikannya berarti? Hal la tadkhulu? Ngartikannya bagaimana berarti? Hal la tadkhulu? Ini permintaan tapi dengan keras. Apa ya? Gimana? Artinya gimana kira-kira? Nah, ini permintaannya keras dalam artian memang dibedakan dalam bahasa Arab ya. Cuma ngartikannya kadang mirip dengan bahasa Indonesia mirip. Cuman mungkin suaranya keras gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Hendaknya segera engkau masuk atau masuklah sekarang atau seperti itu. Jadi kayak ada mengagetkan itu istilahnya itu. Nah, kalau yang tadi kan silahkan. Dalam artian itu istilahnya permintaan yang sangat lembut lah itu. Paham ya? Tapi kalau ini agak kasar. Suruh masuk tapi kasar gitu loh. Masuklah kamu atau istilahnya silahkan kamu masuk. Jasad dengan suara aja biasanya. Nah, Allahu musta'an. Fa hadza tahdidun wa talabun bi syiddatin wa iz'aj. Itu permintaan tapi diiringi dengan kekerasan dan juga iz'aj, mengagetkan. Wa kullun min aqsamil insya, dan masing-masing itu semuanya termasuk apa? Termasuk pembagian dari insya. Tidak bisa dibenarkan, tidak bisa juga didustai, dalam artian tidak bisa dikatakan shadaqta wala kadzabta. Naam. Wa qalu wa qasamun atau wa qasam hadza aidan min aqsamil kalam. Lakin hal huwa dakhilun fil insya' aw fil khabar? Nah, qasam itu sendiri, sumpah, itu masuk dalam khabari atau insya'i? Tahu belum? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau qasam sendiri wallahi itu masuk dalam insya'i. Tapi kabar yang setelahnya masuk dalam khabari. Kita lihat. Al-jawab, jawabannya annal qasama nafsah insya'un. Ya enggak? Bahwasanya sumpah itu sendiri adalah insya'. Wal muqsam 'alaihi khabarun, dan yang disumpahi itu adalah kabar. Karena enggak mungkin kan antum bilang ke sana wallahi itu tak. Mungkin enggak? Mungkin Abdullah? Wallahi itu tak mungkin enggak? Wallahi itu tak, kamu diam. Mungkin enggak? Misalkan antum mau mengkabarkan sesuatu, ya akhi wallahi itu, mungkin enggak? Gitu tak? Wallahi itu kamu diam. Orang enggak paham kan? Wallahi, mungkin enggak gitu tak maksudnya? Maksudnya dalam artian ngomong, ya akhi wallahi, ya akhi demi Allah. Orang masih nunggu setelahnya enggak? Nah, enggak mungkin. Karena posisinya sekarang dia mengkabarkan. Nah, yang dikabarkan, yang disumpahi itu nanti khabari. Wallahi inni fahimun. Nah ini muqsam alaih maksudnya. Wallahi demi Allah inni fahimun. Sungguhnya aku paham. Nah, baru dikasih kata adzabta sadaqta. Apa maksudnya? Fa idza qult wallahi inni fahimun, jika aku mengatakan wallahi demi Allah aku paham, fal jumlah fiha khabarun wa qasamun. Jumlah itu kalimat tersebut terkandung dalamnya khabari dan khabar dan juga qasam, sumpah. Wallahi hadza qasamun. La yumkin li ahadin an yaqulaka sadaqta wa kadzabta. Ketika ada orang ngomong wallahi demi Allah, enggak mungkin ada orang yang mengatakan kamu benar atau kamu bohong. Paham ya? Nah. Wa inni fahimun khabarun. Kalau ini baru wa inni fahimun. Dan sesungguhnya aku paham. Sesungguhnya aku paham. Khabarun. Wa li hadza yasihu an yuqal sadaqta wa kadzabta. Nah, kalau ucapan ini fahimun, sesungguhnya aku paham, itu baru bisa. Sesungguhnya aku paham. Kadzabta, kamu bohong. Oh, sesungguhnya aku paham. Shadaqta, kamu benar. Paham ya? Karena khabari. Naam. Faqala mu'allif wa qasam yuridu bihi sighatal qasam. Yang diinginkan beliau ini qasam adalah bentuk qasam, sumpah itu sendiri. Wallahi wa billahi wa tallahi. Paham ya? Huruf qasam ada berapa? 3 tadi itu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Naam. Termasuk huruf jar enggak? Bukan? Termasuk huruf jar kan? Termasuk huruf jar aslinya. Cuman kenapa dikisahkan barakallahu fikum, karena tiga-tiganya itu karena yang namanya qasam sumpah itu tidak dipakai kecuali dengan 3 huruf itu saja. Paham intinya?
Al-waw wal ba' wat ta' itu. Naam. Boleh enggak digabung langsung wallahi wa billahi wa tallah? Bisa. Paham ya? Boleh enggak bersumpah dengan Al-Qur'an? Wal Qur'ani gitu. Demi Al-Qur'an, aku enggak bohong. Boleh? Nah, kok bisa? Oh, boleh. Demi Al-Qur'an aku enggak bohong atau demi Allah itu. Yang yakin. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak dulu? Wal Qur'an ya akhi wal Qur'an aku enggak bohong. Demi Al-Qur'an aku enggak bohong. Boleh? Kenapa boleh? Ya karena Al-Qur'an kalamullah, sifat min sifatillah azza wa jalla. Qaf wal Qur'anil Majid. Sumpah enggak itu? Sumpah, enggak masalah, haram. Kalau sumpah itu dengan nama Allah Taala langsung atau dengan nama-namanya enggak masalah. War-Rahmani enggak masalah. Naam. Wala yuridul muqsam alaih, dan tidak menginginkan atau bukanlah yang diinginkan itu adalah muqsam alaih yang disumpahi. Fahuwa min aqsamil insya', maka qasam itu sendiri, bentuk qasam atau alat qasam itu atau dengan susunannya itu wallahi wa billahi wa tallahi itu termasuk apa? Jenis-jenis insya'. Paham insyaallah ini ya? Nah, barakallahu fiikum. Ini khulasahnya insya' sama barakallahu fi khabari itu khulasahnya. Adapun berikutnya masalah majaz dan masalah hakikat insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang, yang kesimpulannya laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah wa innama yuqal uslubun min asalibil arab. Di sana tidak ada, khulasanya kesimpulannya berdasarkan pendapat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Syangkiti rahmatullah alaih, tidak ada majaz, tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada itu uslub min asalibil arab. Gaya bahasa orang Arab itu ada. Nah, paham ya? Walaupun kelihatannya kok was'alil qaryata itu was'al ahlal qaryah. Naam, memaknai seperti itu, tapi itu kembali ke majaz atau hakikat? Hakikat. Hakikat secara uruf, adat istiadat, kalau orang dengar bertanyalah kamu kepada kampungnya. Itu yang diinginkan apanya? Kampungnya atau penduduknya? Penduduknya. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya kembali ke mana? Hakikat. Hakikat terbagi menjadi 3. Hakikat secara bahasa, hakikat secara syariat, hakikat secara uruf, adat istiadat. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.